Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Narkoba adalah ancaman untuk bangsa ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu sangat istimewa, yaitu Brigjen Polisi Hisar Sialagan SIK, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Betul ya Pak? Betul, Mas Yudi. Gimana kabarnya? Luar biasa, kabar baik selalu, tetapi masalah narkoba, kabar yang memprihatinkan. Memprihatinkan. Yang harus kita segera tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang konkret dan kita seriusi. Iya, beberapa waktu terakhir ini beredar berita Pak. Saya rasa dari Pak Hisar juga itu ya, tentang tingginya narkoba ini di Sumatera Selatan. Bisa dijelaskan seperti apa Pak? Sebenarnya itu data yang sudah lama. Saya melihat setelah saya masuk ke Sumsel, dipercaya oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan, saya menyadari bahwa penugasan ini penugasan yang cukup menantang karena Sumsel ini dalam survei yang dilakukan oleh BNN tahun 2020, data untuk 5 tahun yang lalu. Cuman survei itu survei data terakhir yang meneropong sampai di tingkat provinsi. Dan pada survei itu menyatakan bahwa Sumsel itu provinsi nomor 2 setelah Sumut. Di Sumatera? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia nih? Provinsi Sumsel urutan nomor 2 untuk prevalensi. Artinya jumlah persentase pecandu ada 5% angka, kalau Sumut 6,5%. Artinya 5% prevalensi itu ada dari 1.000 masyarakat Sumatera Selatan, 50 dipastikan sebagai pengguna aktif narkoba. Yang Bapak sebut pecandu itu pengguna aktif ini ya? Pengguna aktif kalau dalam survei itu, kalau kita ditanya pernah pakai narkoba atau tidak, kalau jawabannya pernah, kapan pakai narkoba? Kalau jawabannya 3 bulan yang lalu, itu tidak digolongkan pemakai aktif. Kalau dia jawabannya kapan terakhir pakai narkoba? Kalau pakai narkoba 1 bulan yang lalu, itu baru digolongkan pemakai aktif. Jadi yang masuk 1 bulan lalu atau 3 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, pemakai terakhir, itu kita golongkan sebagai pemakai aktif. Itu metodologi penelitian yang dirancang oleh BRIN, LIPI pada zaman itu, kemudian BPS sebagai pengambilan sampelnya, dan anggaran surveinya itu dari BNN. Jadi otoritas penyelenggaraan penelitian survei itu seperti itu dilakukan. Dan hasilnya, ya harus kita terima, itu angka yang pahit, tapi kalau kita mau bekerja berdasarkan data, ya kita berangkatnya dari data itu. Dan kebetulan data itu adalah data yang terakhir. Meskipun sudah 5 tahun, belum ada lagi survei, belum ada lagi survei dari BNN per provinsi. Itu terakhir. Setelah itu hanya rata-rata nasional. 5% dari angka 9. Pada saat tahun 2020, penduduk Sumatera Selatan itu ada di angka 8,7 juta. 8,7 juta. Sekarang 8,9 juta. Kalau dari 8,7 juta, berarti ada sekitar 435.000 pecandu narkoba di Sumatera Selatan. 435.000. Itu angka yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Itu Mas Yudi. Ya. Lantas, dari 5% itu Pak, yang kita ketahui umumnya itu anak muda, apa betul seperti itu? Usia yang paling banyak kalau dari survei yang dilakukan BNN masih tetap didominasi oleh angka kelompok umur. Kelompok umur yang tertinggi adalah kelompok umur 25 sampai 45 tahun. Sebagian besar masih didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Kenapa kelompok umur yang paling besar itu 25 sampai 45? Mungkin kelompok umur usia pekerja, karena mereka menghasilkan uang, punya daya beli. Tetapi yang menjadi kekhawatiran kita, Mas Yudi dan para tribuner sekalian, kelompok umur yang mengalami kenaikan ada di kelompok umur 15 sampai 25. Jadi
bukan pemakai yang dominan, tetapi mengalami tren kenaikan di kelompok umur 15 sampai 25. Itu adalah kelompok umur di mana anak sekolah dan mahasiswa. Itu yang menjadi kekhawatiran kita, karena itu kita akan lebih memfokuskan kepada pencegahan, ke penguatan anak-anak muda di kelompok umur itu, supaya jangan ada pemakai baru di kelompok umur itu. Ya. Supaya jangan ada Pemakai baru. Sebelum kita membahas soal apa yang dilakukan BNN Sumatera Selatan, Pak, saya ingin agak mundur sedikit. Ya. Bedanya apa BNN dan kepolisian dalam hal pencegahan dan penegakan hukum, pemberantasan peredaran narkoba ini, Pak? Kalau kita lihat fungsi kepolisian dalam bidang narkoba itu, Direktorat Narkoba itu mempunyai fungsi penegakan hukum di pemberantasan. Yang utama ya. Itu kalau kita lihat sejarahnya BNN pada saat fenomena mungkin akhir tahun 90-an, 1990-an, fenomena narkoba begitu masif, mungkin senior-senior atau sesepuh polisi melihat bahwa ini tidak bisa diatasi, permasalahan narkoba ini tidak bisa diatasi dengan hanya pemberantasan. Artinya harus ada upaya-upaya yang lebih daripada hanya sekedar pemberantasan atau penegakan hukum. Kalau dilihat upaya pemberantasan narkoba itu ada, kalau kita lihat ini bisnis dalam hukum ekonomi, bahwa ada supply dan demand. Penegakan hukum itu hanya untuk menekan supply, ketersediaan barang. Tetapi kalau misalnya 1.000 orang kita tangkap, peredarannya kita tekan, tetapi demand-nya masih tinggi, ini akan muncul pemain baru sebagai pengganti yang ditangkap. Karena demand-nya tetap masih tinggi. Upaya menekan demand ini, menekan pasar ini, menekan permintaan ini adalah dengan pencegahan, bagaimana kita penguatan masyarakat agar mereka punya daya imun, daya tolak terhadap ajakan menggunakan narkoba, sembari yang sudah jadi pecandu kita rehab. Sehingga permintaan pasarnya atau demand-nya turun. Kalau demand-nya turun, barang itu datang tapi tidak laku. Kalau kita bicara prevalensi misalnya di negara tetangga kita, Malaysia, itu prevalensinya 0,8%. Jauh sekali dengan 2 kali lipat dari prevalensi nasional kita, 1,7. Apalagi kita bandingkan dengan Sumsel, 5%. Tetapi kita tidak usah berkecil hati bahwa ada beberapa provinsi di Indonesia sebenarnya bisa lebih rendah daripada Singapura maupun Malaysia. Dia bisa di bawah 0,5%. Artinya narkoba datang ke provinsi itu nggak laku. Nah, kebetulan di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan menjadi provinsi nomor 1, nomor 2, demand-nya itu tinggi sekali. Itu yang kita lihat bahwa upaya-upaya menekan demand itu dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi, itu yang tidak ada di Polri. Karena itulah, mungkin Polri bilang kalau ini ditimpakan juga ke Polri, tugas Polri itu sudah overload gitu, udah terlalu banyak. Sehingga mungkin senior-senior Polri dulu merancang harus ada badan sendiri yang memang fokus mengurusi narkoba di samping pemberantasan. Karena itulah dibentuk BNN. Itu yang dan dilihat juga benchmarking di negara lain, ternyata di negara lain, Malaysia juga ada Badan Narkotika Nasionalnya Malaysia. Di Thailand juga ada. Jadi rupanya di negara-negara lain juga ada seperti itu. Jadi mungkin itu perbedaan. Kalau di polisi, pemberantasan, penegakan hukumnya. Jadi meskipun di BNN itu ada penegakan hukum, pemberantasan, tetapi utamanya tetap ada di Polri. Kita melengkapi penegakan hukum, mendukung yang sudah ada. Demikian, Mas. Jadi dari proses penegakan hukum, misalnya penangkapan sampai bawa ke penuntutan pengadilan, itu di BNN juga dilakukan atau hanya dilempar sama polisi? dilakukan. Sama, ya? Penegakan hukumnya sama, dan kita selalu berkoordinasi, menukar informasi dengan Polda, kemudian semua dengan stakeholder yang ada, Bea Cukai bersama-sama,
Kita juga koordinasi dengan CJS di penuntutan, kemudian sampai ke Dirjen Pemasyarakatan di Rutan Lapas, dengan AFSEK, kemudian Angkasa Pura, jalan-jalan peredaran yang kita bisa, kemungkinan akan ada peredaran gelap atau distribusi narkotika, kita selalu kerjasama. Bedanya apa Pak? Jadi di pemberantasan di Polri dan di BNN ini, apakah volumenya, apakah para tersangkanya? Karena memang anggaran kita itu sangat terbatas, saya tidak mengeluh kalau sedikit ya, terbatas, karena yang utama kan Polri. Sehingga kalau BNN itu berusaha kalau mengungkap perkara narkotika, memang kita targetnya jaringan. Oh. Jadi kadang-kadang kita dapat informasi, bandar-bandar kecil, mungkin mohon maaf juga kepada masyarakat, bukan kita nggak mau nangkap, cuman kita cari yang lebih besar yang di atasnya. Kita akan melakukan penyelidikan, sampai ketemu yang besarnya, baru kita tangkap yang besarnya. Sehingga mungkin dari besarnya sampai ke bawahnya rontok gitu. Kalau kita nangkap yang kecil-kecil, sepertinya anggaran yang kita terbatas ini kurang efisien penggunaannya. Ya. Mungkin itu gitu, Mas. lebih tepat Ya. guna ya Pak ya, efektif. Karena memang anggarannya terbatas. Jadi saya bersama teman-teman di Berantas memang betul-betul memastikan anggaran yang terbatas ini seefektif mungkin digunakan untuk pemberantasan. Itulah yang jadi terlihat bedanya. Oh, kalau di kepolisian begini, di BNN seperti itu tadi ya. Kira-kira begitu. Iya Pak. Tadi sempat di awal kita mendengar ada peningkatan di usia 15 sampai 25 ya. 24, 25 ya. Upaya apa Pak yang bisa dilakukan BNN terutama di Sumatera Selatan untuk mencegah atau menanggulangi lah, karena itu kan data ya sudah terjadi. Tren ini menyadarkan kita bahwa mungkin kita lemah di penguatan anak-anak. Mungkin sasaran dari sindikat narkoba itu mengarah kepada anak-anak muda. Dia melihat bahwa anak-anak muda ini di masa-masa 15 sampai 24 ini adalah seorang manusia ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Pada saat usia itu dia mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang keluarga, dia ingin mencari jati diri, dia mulai membuka pergaulan lebih luas, dia mulai mencari pergaulan-pergaulan, teman baru, memperluas wawasannya. Disitulah kadang-kadang digunakan sindikat narkoba untuk sampai kepada pemuda kita itu, anak-anak kita itu salah jalan. Dan pada saat dia berusaha mencari pergaulan, karena angka survei itu menunjukkan dari kenapa orang pakai narkoba pertama kali, 84% di daerah pedesaan, kemudian 86% di daerah perkotaan, itu menunjukkan angka orang pakai narkoba karena ajakan teman. Jadi sisanya karena dia mencari sendiri. Karena memang muncul dari keinginannya ingin coba narkoba. Tetapi 84 di pedesaan, di perkotaan 86%, orang pakai narkoba pertama kali karena ajakan teman atau pacar. Artinya kalau kita tidak menguatkan anak-anak dengan penyebaran 5% prevalensi, bisa dipastikan anak-anak kita yang ada di Sumsel ini punya risiko terpapar narkoba lebih besar daripada provinsi lain. Kita harus membentengi mereka dengan penguatan literasi, pengetahuan kognitif untuk memastikan dia kalau ditawar pasti dia nolak dan dia tidak akan tergoda. Itu yang kita upayakan. Kita lakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, di universitas, kita lakukan kerjasama dengan setiap perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah. Kita ada juga program cooling, konseling keliling dengan mobile, kemudian kita juga ada mobil rehabilitasi keliling, jemput bola ke sekolah-sekolah. Intinya penguatan-penguatan anak-anak, kita bentuk juga kelompok anak-anak dengan peer group untuk penguatan teman sebaya, sehingga mereka bisa jadi embrio penggiat anti narkoba yang menularkan penguatan kepada masyarakat. Kadang-kadang kalau kita ngomong ke anak-anak kita, lebih
lebih kena daripada temannya yang ngomong. Nah, teman-teman kelompok kecil ini yang kita kuatkan, mereka nanti akan melakukan virus-virus penguatan anti narkoba. Begitu. Di antara kegiatan tadi belum disebut juga ada secara berkala atau keliling juga ada tes urin. Itu bagaimana prosesnya? Orang yang lembaga yang meminta atau BNN yang berkeliling itu, Pak? Iya, terima kasih Mas Yudi. Memang dulu beberapa tahun yang lalu, ini kan semuanya tergantung penganggaran yang didapat oleh BNN dari negara. Dulu sempat kita di BNN, mungkin 10 tahun yang lalu, kita memang diberikan alat tes urin yang sangat melimpah. Jadi kita bisa aktif. Kalau misalnya ada sekolah, Pak tolong tes urin berapa? 50 orang yang dicurigai, 20 orang. Oke, kita datang, kita tes urin. Nah, sekarang makin dikurangi sehingga yang diharapkan masing-masing stakeholder, misalnya sekolah, universitas, kemudian instansi pemerintah ataupun swasta, memang aktif, diharapkan aktif, karena mungkin anggaran negara sudah makin berat atau mungkin ada prioritas lain, diharapkan dari pihak masing-masing stakeholder yang aktif untuk membersihkan lingkungannya. Nanti minta bantuan kita, misalnya pengadaan alat urin dari mereka, nanti kita bantu dalam pelaksanaannya sebagai autentifikasi dan tenaga pelaksana tes urin itu. Oh, jadi bisa kayak ini Pak, donor darah itu Pak, Ya, palang merah itu. seperti itu ya. Kita kerjasama dengan Dan PMI. itu sudah berjalan sering, banyak jalan sering. Dan saya juga menyampaikan tidak harus misalnya satu sekolah, misalnya sekolahnya ada 500 orang, tidak perlu 500 dites. Guru-guru BK, kepala sekolah kita kasih bekal juga. Kalau 500 kan mungkin biayanya besar. Jadi wali sekolah dengan wali kelas dengan guru BK kan bisa melihat mengenali setiap perilaku anak muridnya. Apabila ada anak muridnya yang perilakunya tiba-tiba berubah, ada indikator-indikator di mana anak bisa kita indikasikan kena narkoba. Tadinya dia penampilannya rapi, sekarang dia kumal, dulu rajin, tiba-tiba sekarang jarang masuk. Nah, indikasi-indikasi itu, saya curiga ini kalau anak ini, ajak aja. Misalnya kita ada suspek misalnya 5 orang. Nah, kita coba aja tes 5 orang sama pendamping 5 orang. Jadi kita cuma mengeluarkan 10 tes urin aja. Jadi nggak berat gitu. Yang penting tes urin itu jangan dilihat sebagai momok menakutkan. Tes urin itu mekanisme yang paling efektif untuk menyelamatkan sedini mungkin. Jadi tes urin itu kita kalau di BNN namanya deteksi dini. Semakin cepat kita mendeteksi seorang menjadi pecandu narkoba, itu semakin mudah untuk direhabilitasi. Tidak butuh effort yang besar. Jadi kalau dia baru 1 bulan, 2 bulan, coba-coba pakai, baru hanya weekend, baru 3 kali, 4 kali coba pakai, lalu kita sudah deteksi, dan kita segera jaring, kita selamatkan, itu cuman rawat jalan pertemuan 6 kali, 8 kali, sudah clear, sudah kuat. Tidak ada proses pidana? Oh, udah pasti tidak. Seorang pecandu dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 sebagai korban, ya? Tidak diproses hukum dan dinyatakan sebagai korban narkotika. Berbeda dengan rezim undang-undang yang lalu. Undang-undang sebelum Undang-Undang 35 tahun 2009 itu seluruh yang terlibat narkoba semuanya pelaku kriminal. Tetapi Undang-Undang 35 yang mengevaluasi dari pelaksanaan undang-undang sebelumnya yang memasukkan pecandu sebagai kriminal, ternyata yang tadinya pecandu masuk penjara, keluar penjara malah naik jadi pengedar. Karena itulah di Undang-Undang 35 dipisah, dibuat garis yang tegas, siapa yang menjadi pecandu, yang korban narkoba, siapa yang pelaku kriminal. Tetapi Mas Yudi dan para tribuners bahwa karena itulah deteksi dini ini melalui tes urin ini menjadi sangat krusial, penting, dan tidak perlu ditakutkan. Karena seorang pecandu, kalau terlambat kita selamatkan, dia akan masuk menjadi pengedar. Kenapa saya bilang begitu? Pada saat seorang pecandu, dia karena narkoba ini kebutuhannya makin nambah. Kalau hari ini cukup 1, besok nggak cukup 1. Untuk mendapat yang dirasakan kemarin, dia harus nambah terus, nambah terus. Kalau dulu seminggu sekali, nanti akan 2 bulan depan dia akan seminggu 2 kali.
4 bulan ke depan mungkin 4 kali dalam seminggu Itu yang menggunakannya. membuat dia terdorong untuk jadi pengedar. Lama-lama ini kan barangnya mahal, duitnya habis, ekonominya hancur, kebutuhan akan narkoba masih. Dia sudah tidak mampu lagi membeli, direkrut sama jaringan bandar, udah kamu jual 10, kamu gratis 1. Pada saat itu seorang pecandu sudah pindah fasenya menjadi seorang pengedar. Karena itulah tes urin sebagai deteksi dini, sebelum dia masuk menjadi pengedar, kalau di Undang-Undang 35, kalau dia sudah masuk fase ini, sudah tidak bisa langsung rehab. Dia harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatan pelaku kriminalnya sebagai pengedar, baru nanti direhab. Karena itulah tes urin ini, itu adalah cara negara menyelamatkan warga negaranya untuk terdeteksi sedini mungkin supaya kita bisa rehab. Saya kalau dalam beberapa kali penyuluhan, jangan jadi momok. Kalau seorang dites narkoba, kan tidak diproses hukum juga. Dan kalau misalnya kita tahu kalau dia misalnya pecandu, kan rehabnya gratis. Kemudian kalau kita tahu kalau dia positif, itu rahasia, Pak. Saya kemarin di salah satu instansi pemerintah, Pak. Setelah saya melakukan penyuluhan, kita tes urin, Pak. Ada 2 yang kena, Pak. Satu wanita, satu laki. Itu cuma saya dan ya mungkin pegawai BNN dengan kepalanya, Pak. Tidak diumumkan, Pak. Tidak diumumkan ya? Tidak diumumkan, Pak. Langsung kita panggil, kita rehab. Ya jangan-jangan itu faktor itu, Pak. Wah, kalau saya mau berobat tapi sebelum berobat udah kena sanksi sosial dulu. Sebelum Iya. jangankan sanksi Jadi itu ya. siapapun punya potensi untuk jadi pecandu, Pak. Ya. Pertama kalau kita lihat pecandu, Pak, kita kalau dalam dunia rehabilitasi, Pak, kalau kita ketemu teman kita, saudara kita, misalnya pecandu, pertama yang sikap pertama kita itu jangan menghakimi, Pak. Kita harus punya empati bahwa dia tuh sebenarnya orang yang harus kita kuatkan. Karena seorang pecandu itu adalah orang yang kalah, Pak. Jangan lagi dia dimarahin, Pak. Dia dibesarkan, kita tarik, Pak, pelan-pelan. Bukan kita malah nyalain, malah dia lari, Pak. Gitu. Jadi, tenangkan, kemudian jangan menghakimi, karena kita nggak tahu dia permasalahan apa yang sampai dia bisa jatuh, Pak. Seberat apa masalah dia. Kemudian sebesar apa godaan dia. Kita bersyukur kita tidak terima beban yang begitu berat sampai kita jatuh. Karena itulah kita bantu dia. Besarkan dia. Jadi rahasia termasuk atasannya. Kalau karena ini atasannya yang melaksanakan tes urin, kita tidak mencampuri urusan sanksi kepegawaian ya. Ya, tapi itu kewenangan dari instansi tersebut. Ya, karena yang menyelenggarakan tes urin kan dari instansi tersebut ya. Kadang baik swasta maupun pemerintah, itu urusan kadang mereka. Ada instansi yang memang dia mendeklar nggak boleh kan? Oh iya, ini ada. Kan dia... Ada juga saya berusaha menolong jangan diputus hubungan kerja atau jangan dipecat dulu, Pak. Oh enggak, Pak, kita sudah dari awal kita sudah gini. Ya saya nggak bisa. Iya. Tetapi saya berusaha tarik lagi, ya ini sudah terjadi. Kamu tidak bisa saya selamatkan. Tetapi kalau kamu tidak mau rehabilitasi dan kamu mengulangi, kamu tidak bisa lagi cari kerja tempat lain. Iya. Tidak bisa diselamatkan dari tempat kerja yang sekarang. Kalau sekarang dia sudah tidak diselamatkan, tapi kalau kamu tidak mau rehab dan tidak mau berhenti, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk tempat lain. Kamu akan jatuh lagi seperti sekarang. Ini termasuk untuk sekolah juga? Artinya pihak sekolah bisa mendapat informasinya? Oh, kalau sekolah saya punya pengalaman bukan di Sumatera Selatan. Saya punya pengalaman sebelumnya di Kalimantan Utara. Seorang guru melihat perilaku yang seperti saya ceritakan tadi, Mas Yudi, dia melapor ke BNN. Ini kepala sekolahnya luar biasa. Seorang kepala sekolah wanita, ibu kepala sekolah, dia datang ke BNN, dia konsultasi, Pak, kayaknya ada beberapa anak saya kok mencurigakan. Oke, lalu kita rancang sebuah pertemuan penyuluhan narkoba. Setelah penyuluhan narkoba, dari 20 yang suspek yang dicurigai sama kepala sekolah, didampingi sama pengurus OSIS. Jadi manggilnya pun acak. Jadi seakan-akan kita coba aja lah pilih random. Jadi semua tersamar. Dari 40 yang tes urin, 19 positif. Wow. 19 positif. Hampir separuh. Karena memang suspeknya 20. Oh.
langsung silent, tidak kita umumkan, silent, langsung kita rehab, mereka baru antara 2 bulan, 3 bulan pakai. Itu pun ngumpul-ngumpul duit, sisa uang jajan, hari-hari Jumat, mau libur sekolah, mereka pakai. Jadi mereka baru mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali pakai lah. Langsung deteksi, itu 8 kali pertemuan rawat jalan, itu udah kuat. Waktu itu mereka kelas 2. Dan sudah selesai, mereka bisa menyelesaikan sekolahnya. Ya. Dan saat itu kepala sekolahnya tidak begitu peduli dengan nama baik sekolah. Saya mau sekolah saya, mau dibilang jelek kayak, yang saya pedulikan adalah keselamatan anak-anak saya. Dan memang kita tidak umumkan, Pak. Buat apa sih kita umumkan bahwa SMA ini ada anak-anak, nggak ada gunanya itu, Pak. Itu lebih menghancurkan semuanya, Pak. Itu destruktif semua. Nama sekolah hancur, kita tidak umumkan dan tidak ada yang tahu. Ya. Dan tetapi kan di antara guru-guru kan ada jadi gosip-gosip, tapi di media tidak tahu. Wah, kepala sekolah ini dibilang bodoh lah, konyol lah, mempertaruhkan nama baik, tapi kepala sekolahnya tidak peduli. Dan sekarang anak-anak itu sudah lulus dan ada juga yang jadi sudah bekerja. Dan sampai sekarang mereka telepon guru BK-nya, telepon konselornya, terima kasih Pak ya, kalau kemarin saya nggak diselamatkan, saya nggak mungkin bisa seperti sekarang. Ada yang sudah jadi polisi, ada yang sudah jadi tentara, Pak. Dan saya sudah temuin itu, anak-anak itu, kapan kamu siap, kamu jadi pasukan penyuluh saya. Tapi kamu harus siap dulu. Belum siap, oke, saya tunggu siapnya. Kan harus izin dia juga, dia sudah kuat apa belum. Ada juga dia kan orang yang tidak mau masa lalunya diketahui. Ya, mungkin itu Mas Yudi. Jadi pengalaman itu juga bisa berlaku. Jadi untuk kepala sekolah, kita juga kasih penguatan ke guru-guru BK di sekolah. Memang belum semua tercover, tapi kita berusaha supaya kalau misalnya ada anak yang memang dicurigai indikasi, jangan ragu-ragu. Kita rahasiakan, nama sekolahnya kita rahasiakan, nama anak muridnya kita rahasiakan, kemudian pasti tidak diproses hukum, kemudian tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya, gratis kalau di BNN. Kalau di BNN gratis ya. Mungkin itu. Ya. Dan di Palembang atau di Sumatera Selatan itu setahun berapa kali itu jalan tes urin itu? Saya kalau sekolah kayaknya belum saya melihat. Dalam 2 bulan ini saya belum ada. Mudah-mudahan ada. Ya, mudah-mudahan ada kesadaran itu. Karena kesadaran itu ya Pak ya. Kalau kemarin kan ada beberapa, kemarin ada dari salah satu SMK ya, yang katanya orang tuanya ngamuk-ngamuk, katanya, itu saya menyesal. Saya langsung intervensi Pak. Waktu itu terus terang aja saya intervensi. Kenapa tidak lapor ke kita, biar kita nggak bisa jadi isu. Karena saya kasihan dengan anak ini nasibnya seperti apa. Cuman kita galang juga dengan KPAI, kemudian kita kerjasama juga dinas sosial untuk cari solusi anak ini mau kemana. Ya. Itu mungkin juga kurang pemahaman warga ya secara umum Pak. Kebetulan kita sudah lihat datanya, SMK itu guru BK-nya sudah pernah kita kasih bekal, cuman ternyata udah pindah. Guru BK yang di situ ternyata belum pernah dapat bekal dari BNN. Ini kita, makanya pembekalan ini terus kita berikan ke sekolah-sekolah. Mungkin dengan pada kesempatan ini juga saya harapkan pihak-pihak sekolah mau swasta, negeri, dimanapun juga jangan ragu-ragu. Kalau misalnya ada indikasi anak-anak kita misalnya menggunakan narkoba, jangan jadikan gosip, obrolan, langsung koordinasi dan kita akan kasih saran untuk tindak lanjut untuk menyelamatkan anak-anak kita. Betul. Ya. Itu kan perlu pemahaman ya, paradigma bahwa kalau ada persoalan yang terkait narkoba, yang paling penting adalah menyelamatkan dulu. Iya. Bukan melabrak si A, si B. Nggak usah saling menyalahkan lah. Tidak usah saling menyalahkan. Kayak kita duduk bersama, mari kita evaluasi sama-sama, tidak usah saling menyelamatkan. Pokoknya fenomenanya sudah ada apa? Fakta sudah begini, ayo ke depannya gimana? Itu lebih penting daripada kamu kadang yang diributkan ekses dari misalnya tuduhan narkobanya atau ekses dari narkobanya, bukan ke anaknya ini Pak. Yang diributkan orang begitu. Itulah kan udah saya tadi, siapapun, profesi apapun itu bisa jadi pecandu, apalagi dengan daerah kita yang punya prevalensi 5%. Paparan terhadap narkoba itu sangat tinggi. Jadi nggak usah kalau misalnya ada anak atau siapa kena narkoba, nggak usah kita saling menyalahkan ini salah siapa, ini tanggung jawab siapa. Ayo kita rembuk sama-sama, kita lihat gimana
yang utama adalah keselamatan anak itu. Ke depan anak ini mau kenapa, bagaimana? Itu dulu yang kita concernnya di situ dulu. Oke. Tadi poinnya adalah ya kalau ada lembaga instansi, terutama lembaga pendidikan ya kalau ada kecurigaan atau indikasi langsung ke BNN aja. Iya, abaikanlah nama baik sekolah lah apa, nggak usah dipikirin lah. Kita nggak akan pernah kita juga umumkan sekolahnya mana. Kita nggak ada gunanya Pak BNN untuk mengumumkan nama Sebatas sekolah. konsultasi dulu boleh ya Pak? Terbuka lebar, Kadang kan baik mereka, di BNN maupun di BNNK. kadang kan juga belum siap Pak, misalnya untuk mau bikin penyuluhan tes urin atau apalagi tes urin ya, biayanya belum ini, mungkin perlu tahu dulu kan, harus datang ke BNN kan untuk cari informasi itu kan. Betul Pak. Oke. Saya ingin masuk juga soal penyuluhan karena ini terkait dengan bagaimana mencegah pengguna baru lah terutama. Ya. Sebenarnya dalam penyuluhan itu apa Pak yang disampaikan atau apa yang membuat anak muda menolak itu narkoba? Jadi apa yang disampaikan? Apakah memberikan contoh? Ini loh nasib masa depan pengguna narkoba. Apakah menakut-nakuti sanksi pidana atau apa? Ya, tentunya penyuluhan kita itu di tiap audiens berbeda. Kalau misalnya kita di pekerja berbeda, kalau di mahasiswa berbeda, kalau di kalangan anak-anak berbeda. Kita berusaha dari tim penyuluh kita tim penyuluh memang fungsional penyuluh, jadi punya penyuluh yang bersertifikat, punya dilatih juga, dan mereka mempersiapkan penyuluhannya bagaimana penyuluhan yang kira-kira memperkuat literasi, memperkuat pemahaman nilai-nilai, bukan hanya nakut-nakutin gitu. Kan kadang-kadang anak-anak sekarang kok ditakut-takutin semua, mungkin materi nakut-nakutin dikurangi. Atau lebih bagus materinya misalnya kalau kamu pakai narkoba, karena narkoba ini semua orang kayaknya sudah tahu kalau narkoba ini bahaya. Siapa sih yang nggak tahu narkoba ini bahaya? Di beberapa kesempatan saya penyuluhan, ada yang tahu, ada yang nggak. Masa ada sih yang nggak tahu kalau narkoba ini nggak bahaya? Tapi kenapa orang selalu masih ada yang pakai narkoba? Padahal udah tahu bahaya. Karena yang harus diantisipasi, Mas Yudi dan para Tribuners, narkoba ini bahaya tapi tidak seketika. Dia tidak seketika, iya. Malah dan dia kan memberi suatu kenikmatan, manipulasi di otak ya, manipulasi di otak yang kelihatan perasaan senang, perasaan bahagia, euforia, tapi tanpa sebab. Karena itulah cara kerja psikoaktif narkoba. Cairan kimia narkoba itu berpengaruh dengan memanipulasi otak untuk merasakan kebahagiaan itu, dan itu palsu. Makanya narkoba itu bahaya, tapi tidak seketika. Berbeda misalnya lompat dari lantai 3, itu bahaya, tapi tidak ada yang coba-coba. Bahaya nggak lompat dari lantai 3? Kamu penasaran kan? Kalau saya tanya, kenapa narkoba sudah tahu bahaya, tapi orang tetap pakai narkoba? Karena penasaran Pak. Meskipun bahaya, penasaran. Lompat dari lantai 3, bahaya nggak? Kok nggak ada yang penasaran lompat dari lantai 3, Pak? Gitu kan Pak? Karena narkoba ini bahaya tapi tidak seketika. Itu yang harus kita bekali kepada anak-anak kita. Jadi jangan pernah ada pikiran coba-coba. Saya menyampaikan bahwa narkoba itu one way ticket. Tiket sekali jalan. Sedikit sekali persentasenya orang pakai narkoba, lalu balik sendiri. Karena dia tiket sekali jalan, dia harus dijemput Pak. Dia nggak punya tiket pulang Pak. Dijemput itu misalnya keluarganya ajak untuk mau rehab. Kalau keluarganya nggak bisa ngajak, mungkin kalau dia fase jadi pengedar, dijemput sama polisi Pak. Atau dijemput oleh siapapun. Kemungkinan dia, saya udah malas pakai narkoba, saya berhenti ya. Itu susah Pak. Karena sebenarnya otaknya sudah terkontaminasi dan termanjakan oleh psikoaktif yang namanya narkoba itu. Jadi otak ini akan membawa kembali, dia akan pakai lagi itu. Jadi kemungkinan dia untuk kembali susah. Itu yang kita kasih bekal sesuai dengan tingkat literasi dari audiens atau umurnya. Ya kita berikan dengan tanpa menggurui, menakut-nakuti. Kadang-kadang saking menakut-nakuti malah orang jadi penasaran begitu loh. Ya kira-kira kita akan menyesuaikan dengan audiensnya. Artinya ingatlah dengan tujuan.
apapun yang mengganggu kamu mencapai tujuan, abaikan. Karena sekali kamu coba-coba dan mengganggu tujuan kamu, apa yang kamu cita-citakan dipastikan tidak akan tercapai. Kira-kira itu. Kembali ke yang anak muda tadi, sebagian besar kan karena ajakan teman. Ya, Apa yang disampaikan untuk meyakinkan bisa menolak ajakan teman itu? Atau jangan-jangan jangan berteman dengan lingkungan yang ini, penyalahgunaan narkoba. iya. Kita mungkin orang tua kita, zaman saya sebagai Gen X ya, dulu kalau nasihat bapak kita, ibu kita berbeda kayaknya dengan sekarang. Kalau orang tua sekarang kayaknya nasihatnya nggak bisa dipakai, nasihat orang tua zaman saya. Kalau dulu saya dinasihatin, luas-luaslah bergaul, jangan pilih-pilih teman, kan begitu. Nggak usah pilih-pilih teman, bergaul. Zaman sekarang kayaknya udah tidak berlaku lah itu. Harus hati-hati pilih-pilih teman. Nggak usah terlalu banyak teman, pilih yang kira-kira saling membangun, konstruktif. Dan kalau misalnya teman itu ke arah yang tidak membangun, atau mungkin kita kata-kata anak Gen Z toksik, ya pergi saja. Kenapa umur 15-25 itu banyak mengalami tren kenaikan? Pada saat dia ingin keluar dari ikatan keluarga, bayang-bayang keluarga, dia masuk dalam suatu komunitas kelompok yang ingin dia masuki. Akhirnya misalnya mulai dari ngerokok, minum-minum alkohol. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu cewek, kamu nggak jantan gitu. Akhirnya untuk supaya diakui sebagai masuk kelompok, mau nggak mau dia masuk. Rokok, alkohol itu pintu masuk yang baik untuk pakai narkoba. Sampai nanti pakai narkoba, kamu mungkin dibilang, mohon maaf ya, kalau ditit atau banci atau gimana lah gitu kan, nggak jantan lah. Akhirnya dia pakai. Itu yang tadi ajakan teman tadi. Untuk hanya supaya dia diakui. Makanya seorang anak kalau memang karakternya, dia punya karakter yang kuat, kalau misalnya diajak gitu dan dia tahu itu salah, ya sudah. Kamu kelompok yang nggak layak buat saya masuki. Saya mencari yang lain. Karena itulah pembentukan karakter dalam pendidikan itu sangat dibutuhkan. Seorang anak yang punya karakter tahu, oh ini kelompok yang bisa saya masuki, ini nggak bisa. Oh kamu bukan level saya. Kalau dia punya nilai yang tinggi, punya karakter yang tinggi, pasti dia tidak akan mau pakai hanya untuk supaya dia diterima di kelompok itu. Ngapain saya masuk di kelompok itu? Itu bukan kelas saya itu. Saya ada di atasnya. Kira-kira seperti itulah. Anak-anak kita kasih bekal, literasi yang cukup, pemahaman nilai-nilai, jalilah dirimu yang lebih baik. Fokus dengan tujuan kamu. Mungkin gitu, Mas. Jadi dalam penyuluhan ya lebih ke sikap-sikap mental seperti yang disampaikan. Karena itu kadang-kadang kita, salah satu anak muda itu kita dorong, tidak semua, kadang-kadang anak-anak ini kadang-kadang menjadi nakal itu macam-macam, sampai kepada narkoba, geng motor, atau kejahatan, bullying, dan sebagainya. Itu hanya upaya untuk mendapatkan perhatian. Tidak semua kita tahu bahwa anak-anak sekolah itu unggul di bidang akademis. Makanya dalam penyuluhan kita dorong, coba carilah keunggulan kamu, potensi diri kamu, gali itu, kembangkan itu. Pada saat seorang anak punya keunggulan potensi diri dan dia berhasil menemukan dan dia unggul di atas itu, dia punya keunggulan di satu bidang, dia akan dapat perhatian dari teman-temannya, dari gurunya. Pada saat dia dapat perhatian itu menjadi kebanggaan dari dirinya dan dia akan menjaga itu. Semakin jauh dia dari godaan-godaan yang menyimpang termasuk narkoba. Pada saat dia sudah punya kebanggaan diri. Makanya kita dorong anak-anak kita cari keunggulan dan potensi diri. Tidak semua unggul di bidang akademik, pintar di bidang akademik. Mungkin ada unggul di seni, mungkin ada unggul di olahraga, mungkin di basket, badminton, bela diri, atau main bola, atau mungkin bermusik, atau unggul di nyanyi, baca puisi, drama. Pasti ada satu keunggulan kamu. Cari itu, temukan itu, kembangkan itu. Jadikan itu potensi diri kamu. Dan itu jadikan kebanggaan diri kamu. Kamu akan mendapat perhatian dan kamu akan jaga itu dan kamu akan jauh dari ajakan-ajakan yang negatif termasuk narkoba. Demikian, Mas. Ya. Itu yang menginspirasi lah anak-anak muda untuk ini ya. Artinya
ke komunitas-komunitas anak muda yang di berbagai ini ya, misalnya olahraga, Iya, mungkin hobi apa, iya. boleh juga ini berkolaborasi dengan BNN kan? Pertama kita dorong dulu sekolah. Coba sekolah itu jangan semua ke akademik, potensi, dan sekolah itu kan ada ekstrakurikuler. Di situ mereka bisa, anak muda ini kan energinya dahsyat. Kadang-kadang penampungnya tidak siap. Untuk menampung energi anak muda yang sangat besar itu, tempat-tempatnya tidak siap. Kita tidak siap untuk menampung itu. Misalnya misalnya dalam kota saja, area publik, mana sih untuk tempat main badminton ada nggak? Yang kira-kira harganya terjangkau ada nggak? Nah, mungkin itu yang perlu kita pikirkan. Tapi di sekolah-sekolah kan sudah ada ekstrakurikuler, dan itu kita dorong sekolah untuk dikembangkan terus. Karena semakin banyak tampung itu, semakin banyak penyaluran energi anak sekolah, semakin jauh dari bahaya narkoba. Energinya tercurahkan kepada yang positif, dia akan tidak mikirkan yang negatif, termasuk narkoba tersebut. Ya. Jadi memang pencegahan narkoba ini sangat luas ya Pak ya? Oh luas Sangat sekali. luas ya. Termasuk ya penyediaan fasilitas untuk anak muda itu bagian atau mendukung juga kan? Kita juga kita melihat menjalin kerjasama juga dengan Kanwil BKKBN. Itu ada program yang bagus, masalah gerakan ayah teladan mengantar anak sekolah. Kadang-kadang kenakalan dan kegagalan dari anak-anak sampai termasuk narkoba juga, itu ada juga unsur kegagalan dari parenting. Saya dalam penyuluhan kita bikin pelatihan juga yang melibatkan ibu, anak, dan orang tua dengan anak sekaligus. Bagaimana hubungan keluarga antara seorang ayah, ibu dengan anak-anaknya. Karena semakin kuat hubungan sosial, ikatan kasih sayang antara anggota keluarganya, itu semakin susah anaknya untuk jatuh dalam kenakalan atau kejahatan. Nah, kadang-kadang rumah yang ideal, home sweet home itu tidak tercipta dalam keluarga. Kalau kita ngelihat dalam pecandu-pecandu yang kita razia, memang rata-rata lahir dari suatu rumah tangga yang tidak ideal. Kadang-kadang banyak ada saudara-saudara kita menikah, kemudian memiliki anak, tapi tidak sanggup, tidak punya kompetensi, atau tidak mau melaksanakan peran sebagai orang tua. Hasilnya kepada kegagalan anak itu bertumbuh dan pemahaman nilai-nilai serta pembentukan karakter anak itu. Sehingga gampang diombang-ambingkan. Itu yang kita bikin kegiatan itu ya. Kita kerjasama dengan BKKBN karena ada gerakan ayah teladan, kita penguatan dengan mungkin ada efisiensi anggaran, efisiensi anggaran itu jangan jadi hambatan kita untuk terus berbuat. Dengan efisiensi itu kita putar otak bagaimana tetap ini jalan ya dengan kolaborasi. Kolaborasi dengan kementerian lain, mana yang kira-kira punya irisan yang sama, mana kira-kira dengan kegiatan LSM, organisasi, ayo kita dempet, kita sama-sama. Jangan efisiensi lalu kita lemas. Kegiatan ini tetap harus jalan, kira-kira begitu. Semua kerjasama dengan kementerian dan badan yang ada pemerintah maupun swasta kita jalin untuk tetap menyelamatkan. Dan pencegahan itu kita bukan bicara 5 atau 6 tahun ke depan. Investasi di bidang pencegahan itu kita nanti lihat seperti kita nanam pohon. 10-20 tahun lagi jadi apa? Kita gagal di hari ini, akibatnya nanti di 10-20 tahun ke depan. Gini tuh. Termasuk survei tadi itu Pak. Survei 5 tahun lalu, masih ada potensinya yang akan berdampak mungkin 5 atau 10 tahun ke depan dari hasil survei 5 tahun lalu. Iya, dan kemarin ada juga tanya, itu kan data lama. Ya sebenarnya bukan data lama, tapi data terakhir. Karena setelah survei itu belum ada lagi survei yang meneropong per provinsi. Cuman saya merasa beruntung belum ada survei. Saya takut jadi nomor 1 kalau sekarang disurvei. Karena kita belum berbuat maksimal.
Emangnya prevalensi bisa turun kalau kita tidak berbuat? Karena kalau narkoba kita tidak berbuat, ini soal ketahanan kita, kuat-kuatan kita. Kuatan kita apa mereka? Sindikat narkoba. Kan ada juga nanya, Pak, ini kapan selesainya? Enggak selesai. Kapan keburukan dengan kejahatan dengan kebaikan selesai bertarung? Tidak akan selesai. Pada saat kita menyerah, mereka akan senang. Kejahatan itu akan senang. Mau bertarung dengan saya? Ayo sama-sama dengan saya. Karena ini pertarungan panjang dan tidak ada habisnya. Mana yang lebih efektif ya? Antara misalnya terakhir ada penangkapan besar ya, BNN itu, dengan upaya-upaya yang penanggulangan atau bukan pencegahan Ya. yang sepertinya panjang melelahkan juga. Kita tidak bisa bilang mana yang harus didulukan, itu harus kita lakukan secara serampangan, harus bersama-sama. Kalau kita lihat tadi yang saya gambarkan sebagai supply and demand, ilmu ekonomi, ya bagaimana upaya menekan demand, menekan permintaan, menekan pasar, pencegahan dan efek jerah juga harus kita lakukan supaya orang-orang jangan coba-coba. Hukumannya juga diperberat. Mas Yudi dan para tribuners, sekarang kalau sudah di atas 5 kilo itu, hukumannya itu, coba lihat saja, hukumannya itu sudah bukan angka lagi. Huruf. Karena hukuman penjara di Indonesia ini kan maksimal 20 tahun. Di atas 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Jadi kalau udah beratnya sudah kilo-kilo, itu rata-rata seumur hidup atau hukuman mati. Dan tidak peduli siapapun tersangkanya. Mungkin data yang siapapun polisi, kita lihat di Batam, hukuman mati, perwira polisi, kasat narkoba. Jadi tidak main-main ini. Ini tidak main-main, pemerintah tidak main-main. Kalau misalnya bilang ada itu di sana, oke, nggak apa-apa. Tinggal nunggu waktu aja nanti kenanya. Semua sudah tahu risikonya. Artinya memang kadang-kadang itu melemahkan kita. Melemahkan masyarakat juga jadi pesimis. Tapi saya berusaha, semua sudah tahu risikonya. Kalau coba main-main, risikonya jelas. Tapi kita tetap harus perang. Kita yakinkan bahwa siapapun kita lihat berita sebelumnya, mau pangkatnya apapun, masuk aja. Artinya pemerintah serius masalah narkoba ini. Gitu. Dan tidak, mana yang lebih penting, pemberantasan, pencegahan atau rehabilitasi. Semuanya dilaksanakan semaksimal mungkin. Yang sudah jadi pecandu, kita pulihkan supaya dia yang tadinya konsumsi narkoba, dia membeli narkoba, sekarang dia nggak beli narkoba. Demand turun. Sambil pemuda-pemuda kita perkuat supaya pada saat dia ditawari pakai narkoba, dia punya daya tolak. Dia punya daya imun. Kemudian di masyarakat kita berdayakan supaya masyarakat itu punya daya lawan terhadap peredaran gelap narkoba. Jangan diam saja. Misalnya di kampung, kemarin kita operasi di Kenten Laut. Kita memilih di Kenten Laut karena mungkin personil sedikit dan masyarakatnya masih mendukung kita. Di beberapa tempat, saya nggak sebut tempatnya ya, tapi mungkin pemirsa para tribuners tahu, suatu kawasan dikatakan sudah rusak, pada saat kita melakukan penangkapan, BNN maupun Polda, terjadi perlawanan dari rakyat. Itu berarti masyarakatnya sudah rusak. Nilai-nilai yang baik dalam masyarakat itu sudah hancur. Masyarakat di situ sudah menikmati uang dari peredaran gelap narkoba. Sehingga pada saat penegakan hukum di wilayah itu terjadi perlawanan dari masyarakat. Kalau di Jakarta kita lihat di Kampung Bahari kemarin penegakan, kan ada perlawanan. Nah, itulah kira-kira masyarakat yang sudah nilai-nilai konvensional dalam masyarakat yang normal itu sudah rusak. Kalau kemarin kita operasi di Kenten Laut yang hasilnya dapat 0,5 kilogram sabu-sabu, itu ibu-ibu bilang, Pak, bila perlu tiap hari Pak operasi di sini Pak. Oh, berarti masyarakat mendukung kita. Jadi ada yang terganggu. Ayo kalau gitu bangkit, lawan. Saya akan melakukan setelah kegiatan itu, saya akan mengumpulkan masyarakat, saya akan penguatan kepada masyarakat. Jadi masyarakat jangan diam. Lawan itu. Nggak usah lawan tangkap atau apa. Tegur, minimal tegur. Kepala desa aktif. Dari musyawarah desa, putuskan, bikin kegiatan penyuluhan narkoba, ajak saya datang.
Tanpa ini pun, yang penting masyarakat kumpul, saya akan datang, saya akan beri penguatan. Jadi jangan diam saja. Kadang-kadang kalau sekarang sesuatu yang salah didiamkan, lama-lama dianggap suatu kebenaran. Itu yang membahayakan. Itu yang bahaya. Kira-kira gitu. Kalau tadi terkait rehabilitasi, Pak, bagaimana sih mekanismenya itu? Kita nanti ditampilkan saja misalnya hotline kita, nomor hotline kita, kalau mau rehab tinggal hubungi kita, datang ke kantor, bisa di BNNP maupun di BNNK. Kita punya 9 BNNK, memang belum semua kabupaten kota ada BNNK, baru 9. Dan di 9 itu ada tempat rehabilitasinya. Kita rehab itu tidak semuanya harus rawat inap. Oh. Jadi kalau misalnya seorang pecandu datang, kita diantar sama keluarganya, ibunya, yang pertama kita lakukan adalah di assessment dulu. Dia masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan dan sedang itu tidak perlu rawat inap. Ringan dan sedang itu kalau dia baru coba-coba pakai, baru sebulan, baru 3 bulan, frekuensinya juga masih jarang, jumlah yang dikonsumsi juga sedikit-sedikit. Itu kita kategorikan ringan dan sedang. Treatmentnya apa itu, Pak? Ya, Treatment cuman rawat jalan aja. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali, datang 8 kali pertemuan, sudah. Lalu kita siapkan lingkungannya, pasca rehab kita lanjutkan, keluarganya kita kondusif supaya dia jangan jatuh lagi, kita kuatkan juga keluarganya, nanti ada sesi bersama keluarganya. Nah, makanya kaitan tadi dengan deteksi dini tadi yang cek urin tadi, semakin cepat kita ketahui, semakin ringan itu effort yang kita berikan untuk pemulihan. Ya. Tetapi kalau sudah adiksinya berat, dia pakai sudah misalnya tahunan, kemudian frekuensinya makin lama makin sering, kemudian jumlah yang dikonsumsi juga semakin banyak dan bermacam-macam, ganja iya, sabu iya, itu dia harus rawat inap. Karena butuh melalui proses yang namanya detok. Nah, itu harus rawat inap, semi dikurung lah gitu. Memang harus diputus isolasi. Untuk masa dia putus zat, biar badannya berkurang. Ya. Sehingga tidak ada lagi keinginan dia untuk tidak selalu. Keinginan itu udah pasti datang terus, Pak. Jadi sebenarnya datang. pecandu itu musuh terbesarnya adalah sugesti. Kalau saya bilang pada saat dia merasakan kenikmatan itu, otak itu akan membawa badan kembali mengulangi itu. Makanya kalau dalam rehab itu kita kasih bekal pada saat sugesti itu datang, apa harus kamu lakukan? Itu yang kita lakukan dalam proses rehab. Ini sugesti di pikiran dia atau memang badannya yang merasa harus butuh itu? Lebih ke psikis. Tapi kalau misalnya kita bicara morfin, heroin, kokain, itu mungkin badan sudah membutuhkan. Tapi kan kita kurang, Mbak. Nggak ada lah yang pakai morfin di sini. Tapi kalau amfetamin, metafetamin, rata-rata di psikis saja, badan tidak. Sugesti pikiran saja. Nah, ini perlu diketahui orang supaya dia kalau mau sembuh ke rehab, meyakinkan dirinya itu ya berarti ya. Badannya nggak ada masalah itu. Yang mana? Tidak ada. Tidak ada orang rehab sampai mati di rehab, nggak ada, Pak. Mati karena musik kejang-kejang gitu, badannya butuh, nggak ada. Dan itu semuanya ada dokternya, ada dalam pantauan. Kita punya dokter, di BNNK juga pasti ada dokter. Kalau misalnya di BNNK tidak ada dokter, kita biasanya kerjasama dengan dokter yang ada di puskesmas untuk memantau kalau kita melakukan rehab. Ya. Nah, sebelum seorang pecandu datang, mengasesmen itu juga didampingi dokter, harus ada dokternya sama psikolog. Gitu. Ya, Pak Isar, ini udah banyak penjelasan ya. Tapi saya ingin tahu penegasan dari BNN ini, Sumatera Selatan, apa targetnya untuk misalnya 1 tahun ini atau tahun depan ya, karena kita udah di ujung 2025. BNN Sumsel ini dalam hal pencegahan ataupun pemberantasan narkoba. Ada target khusus kah atau ada yang ingin dicapai gitu? Saya melihat dengan jumlah pecandu yang 400.000 dengan jumlah yang mau rehab itu masih sangat rendah. Kesadaran untuk mau rehab itu sangat rendah. Jadi dari awal-awal
saya datang, saya sampaikan itu, selalu saya gaungkan bahwa rehab di BNN gratis, tidak diproses hukum, dan identitas dirahasiakan. Supaya mau, dan memang sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan, dan kebetulan sebagian besar sudah tingkat parah, Pak. Sudah kecanduan berat, dan ada beberapa sudah gangguan psikis. Akibat mungkin terlambat. Tetapi tetap kita salurkan ke panti rehab, kalau enggak kita ke Rumah Sakit Ernaldi, kita bantu untuk dapat, kalau fasilitas, kita bantu untuk kalau memang dia tidak mampu, kita beri proses bantuan surat keterangan tidak mampu, itu di Rumah Sakit Ernaldi memfasilitasi itu. Karena ada pengaman sosial dari Kemenkes untuk membiayai adiksi bagi yang tidak mampu. Tapi kalau yang ASN, keluarga ASN, kemudian TNI, Polri tidak masuk itu dalam tidak mampu. Itu harus mungkin ke BNN, ke Lido, atau ke yang paling dekat sini ke Lampung di Kalianda. Tapi kadang-kadang menunggu antrian. Karena kapasitasnya misalnya 100 di Kalianda, harus ada yang keluar dulu 2 baru nanti antrian masuk. Kapasitas dia merehab itu cuma 100 tempat tidur. Di Rumah Sakit Ernaldi juga kapasitasnya 35 tempat tidur. Saya kemarin ke sana kunjungan, saya juga sampaikan ke Ketua DPRD, ternyata saya temukan daya tampungnya rendah sekali, cuma 35 tempat tidur. Saya sampaikan, Pak Ketua, cobalah diupayakan bisa nampung 100 lah, karena antriannya panjang, bisa 2 bulan baru masuk, menunggu keluar. Lagi diupayakan. Itu. Tapi angka rehab masih termasuk kecil. Kita bicara 400.000. Sementara Iya. rata-rata setiap tahun atau setahun terakhir angka berapa? 1.500 beserta dengan seluruh yang ada punya swasta. Swasta ada 15, kita kerjasama. Yang punya yayasan ada 15 panti rehab di seluruh Sumsel ini, 1.500. Kalau 2.000 saja, Mas Yudi, kalau dengan 400.000 kita butuh 200 tahun untuk menyelesaikan itu. Iya. 200 tahun. Dengan catatan tidak ada pemakai baru. Kira-kira itu. Makanya coba sedini mungkin laporkan ke kita, semakin cepat kita makin kemungkinan dia untuk pulih lebih besar. Kegagalannya lebih sedikit dan effortnya lebih rendah. Dan dia tidak harus hancur dulu baru dia datang ke BNN gitu. Itu makanya namanya saya dari awal tadi sampaikan, jangan jadikan tes urin itu momok. Tes urin itu adalah wujud kasih sayang negara menyelamatkan warga negaranya. Jadi mudah-mudahan mindset cara pandang kita tentang tes urin itu bukan seperti yang menakutkan. Happy-happy aja kalau kita nggak pakai, kenapa sih? Biasa-biasa aja. Toh juga nggak diproses hukum kan Pak Mas ya? Gitu kan. Lalu target lain ya tetap kalau upaya pemberantasan, penindakan, kita kemarin di narkoba juga nangkap kan 20 kilo di Ogan Ilir kalau nggak salah ya, itu hasil lidik juga. Kalau kemarin kita di Angkatan Laut yang dapat, kita juga bahu-membahu dengan Polda, ya kita upayakan nangkap sebanyak-banyaknya. Yang kalau misalnya Mas Yudi lihat di Tulung Selapan kemarin yang pakai TPPU, itu sebentar lagi sudah tahap 2 dan akan dimulai sidangnya. Tahap 2 berarti pemberkasan di BNN RI sudah selesai, diserahkan ke jaksa, tinggal nanti di sidang. Nah, kita pantau, mungkin media memantau pelaksanaan sidangnya. Palembang? Di Oki. Oh, di Oki. Ya, kan dari ini pengadilan negeri dulu. Ya, semua kita tingkatkan, baik di pencegahan, di penguatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian di rehabilitasi juga kita upayakan. Kabupaten Musi Banyuasin, dalam kita sudah ada 2 gelombang, besok gelombang ketiga, kami memberi penguatan kepada kepala desa, ketua PKK, penguatan keluarga, dan Karang Taruna. Ini gelombang ketiga besok kita laksanakan, selesai. Jadi kita kuatkan perangkat desanya, kita juga mendorong Pak Bupati yang hebat, seperti Pak Bupati Lahat, melakukan tes urin kepada kepala desa, banyak yang terjerat, banyak yang diskors, itu saya apresiasi. Artinya semua bisa berperan, semua bisa berkontribusi dalam perang melawan narkoba ini. Baik di bidang pencegahan, baik di rehabilitasi maupun di penindakan. Kita harapkan
masyarakat ini tidak takut untuk lapor, berani untuk menolak, dan berani untuk rehab. Kira-kira itu Mas Yudi. Ya, sebagai penutup Pak, secara khusus apa yang bisa Bapak sampaikan ya sebagai closing statement juga terkait pencegahan narkoba ini pada anak-anak muda, Oke. baik kepada para pemudanya, orang tua atau lingkungannya, apa yang bisa Bapak tegaskan di situ? Buat anak muda, saya cuma sampaikan fokuslah dengan tujuan kamu, fokuslah pada cita-cita kamu. Apapun yang mengganggu cita-cita kamu, jangan kamu ambil. Keputusan kamu hari ini menentukan kamu menjadi apa masa depan kamu. Stay fokus, stay healthy, say no to drugs. Jangan menyesal kemudian. Saya bisa di sini karena keputusan saya masa lalu. Saya salah mengambil keputusan, saya bukan ada di sini. Begitu juga mungkin Mas Yudi, siapapun yang mungkin tokoh-tokoh, itu dia bisa di situ karena keputusan dia pada saat muda apa. Anak-anak muda, kamu putuskan yang terbaik buat kamu, fokus dengan tujuan kamu, fokus dengan cita-cita kamu, tepis kalau ada yang mengganggu tujuan kamu, jauhkan. Kemudian tetap jaga kesehatan, semakin sehat kita semakin jauh dari narkoba. Gali potensi, kembangkan potensi kamu, jadilah diri kamu yang terbaik, versi kamu. Mungkin itu. Yes, mantap. Ya, Tribuners, terima kasih ya Pak Ishar sudah obrolan kita hari ini. Banyak yang kita bisa petik hikmahnya. Ya. Mudah-mudahan ini juga bukan terakhir kali kita berkolaborasi untuk mencegah juga ya. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Senang sekali bisa berbagi informasi sama para Tribuners dan Mas Yudi. Siap, terima kasih Pak. Ya Tribuners, demikian obrolan kita dengan Bapak Brigjen Polisi Ishar Sialagan SIK, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumatera Selatan. Untuk anak muda, fokus pada tujuan, jangan salah ambil keputusan. Jauhi narkoba. Salam Tribun.